Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Selamat datang kembali di IG Live Podcast Ngobras, ngobrol bareng sahabat, di mana kita mendatangkan sosok-sosok inspiratif yang bisa memberikan kita ide dan inspirasi tentang kehidupan dan juga tentang karir atau pendidikan kita ya. Dan senang sekali hari ini kita akan kedatangan tamu spesial, sahabat spesial Gracia Paramita yang akan membahas tentang bakat lokal go internasional. Siapa itu Kak Grace? Kita akan bahas nanti setelah Kak Grace sudah masuk di sini ya. Dan kita sapa-sapa dulu para tamu atau penonton yang sedang nonton kali ini siapa aja? Dari mana saja boleh ditulis di kolom komentar ada siapa saja. Wah, udah mulai banyak ya. Oke, siapa aja nih? Boleh cerita. Oh, ada dari Karawang. Thank you sudah join. Ada siapa lagi? Nah, infonya nih, Kak Grace ini adalah juga seorang dosen dan nanti sepertinya mahasiswa-mahasiswanya juga join ya di sini. Juga teman-teman alumni HMS mungkin juga bisa join di sini. Oh, ada juga dari Situbondo. Oh, jauh sekali ya. Ada dari Jakarta. Banyak sekali. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow dan subscribe baik YouTube, Instagram, Facebook maupun Twitter Sahabat Satu Hati. Dan setelah follow teman-teman juga berkesempatan untuk menanyakan pertanyaan di sini tentang Go Internasional, bagaimana caranya, tips-tipsnya, strateginya supaya karirnya lancar atau pendidikannya lancar di dunia internasional bareng Kak Grace. Jangan lupa ya follow dan juga menanyakan pertanyaan teman-teman di IG ini. Oke, Kak Gracia sudah join sepertinya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Halo, Halo. selamat Hey, sore. selamat sore. Apa kabar, Kak Grace? Baik, puji Tuhan. Gimana Mas Sony? Sehat? Baik-baik juga. Semangat sekali nih karena akan membahas topik yang sangat inspiratif yang sepertinya cocok nih buat para teman-teman sahabat yang lagi nonton. Ya, kita Oke, mau kita bahas kenalan apa dulu ya. dulu nih? Ya, Oke. tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih sama Kak Gracia Paramita. Dia adalah kandidat PhD bidang politik lingkungan dari University of York, England. Wah, keren banget ya. Nanti kita juga akan bahas. Ini ceritanya lagi mudik ya, Kak ya? Ya, karena Mudik memang sebentar udah ya. mau selesai. Enggak, udah Udah mau mau selesai selesai. Mas Sony. Jadi saya memang waktunya pulang ke Indonesia. Wah, nice. Dan Kak Gracia ini juga adalah dosen di London School of Public Relations di Jakarta dan juga founder Indonesian Youth You diplomacy. Diplomacy. Wah, keren banget kegiatannya, banyak banget dan selalu berhubungan dengan hal-hal yang berbau internasional. Tapi sebelum kita ngobrol, ngomong-ngomong lagi di mana nih? Lagi di Ini di perpus di mana rumah, nih? Kan di di rumah rumah ya? sendiri. Ya, kalau di Tapi rumah kayak ada perpus itu, perpustakaan pribadi ceritanya. oh, oke. Memang suka koleksi buku juga ya? Ya, karena kan aku lahir dibesarkan dari keluarga akademik, bapak ibuku dosen, aku pun dosen, kami semua suka koleksi buku, macam-macam. Ya, kebanyakan sih buku teks, tapi juga ada buku personality development, buku psikologi atau buku yang fiksi. Cuman yang di belakang ini kebanyakan buku-buku teks. Dan itu kalau mungkin sekilas lihat ada label-label, jadi memang udah ada labelnya di masing-masing buku, udah ada kayak nomor atau nama, misalkan ini bukunya papaku, berarti ada nama papaku. Kalau ada bukuku, ada namaku. Jadi udah dikasih label stiker-stiker gitu, jadi bisa tahu, oh yang ini milik papa, ini milik mama, ini milik saya, milik adikku, ada sendiri. Jadi udah benar kayak perpustakaan ya? Bukan Iya, ala-ala perpus, tapi udah benar-benar perpustakaan. dari kecil udah dibiasakan baca buku dan memang udah Wah, disediain perpustakaan mini, jadi nggak asing kalau ngeliat buku, malah itu kalau bisa dibilang kebutuhan primer ya kalau di keluargaku. iya ya. Ini tips colongan nomor 1 ya. Rajinlah baca Iya. buku ya sebelum go internasional. Nah, Wah, tapi ada dari yang nanya koleksi, siapa ini? oh Halo ya ada, semuanya. halo semuanya, ada Yoga Fajar dari Karawang. Oh, udah banyak ya. Wah, Rame banget nanti. jauh-jauh. Hai Jamie, Heeh. ada alumni HBS juga. Jamie itu seangkatanku, satu kelompok dari tim Oranggo. Wah, Dia dulu 2006. dari Subang. Dari Thanks Jamie Subang. udah gabung. Iya.
Semoga Aku next dari time bisa jadi Surabaya. tamu ngobras juga ya, jadi narasumber di Boleh. sini ya. Nanti pasti bisa share juga. Heeh. Karena Jamie ini malah entrepreneur. Jadi nanti topiknya mungkin lebih Oke, pas nice. juga dengan topiknya Honda Honda Best Student yang tahun ini ya. Iya, iya, iya. Nah, ngomongin soal perpustakaan itu, dari Iya, ribuan buku yang dikoleksi, ada namanya sendiri nggak? Buku nama sendiri, karyanya sendiri di situ? Udah ada ngeluarin buku nggak sih? dong. Sudah ada tiga. Wah, wah, apa sih tuh boleh diceritain? Yang pertama ini 2016 buku teks judulnya Tata Kelola Lingkungan Global atau Tata Kelola Oke. Lingkungan Hidup Global. Jadi ini buku teks HI tentang isu lingkungan global pertama yang bahasa Indonesia. Karena biasanya kalau kita Oke. bahas buku teks itu kan bahasa Inggris dan belum tentu yang dibahas di versi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama. Makanya kami bikin ini saya nulis bareng dosen-dosen HIUI karena dulu kan S2 aku Hmm. dari HIUI. Jadi Mm-mm. setelah lulus S2, riset aku dari tesis itu dijadikan buku bareng sama penelitian dosenku dan beberapa dosen HI lainnya. Dan buku ini sudah Hmm. disebarkan di berbagai kampus, khususnya yang punya jurusan HI, supaya bisa jadi rujukan. Dan proses pembuatannya lama, Mas Sony, 2 tahun. Wow. Karena buku teks bukan sembarangan, jadi perlu divalidasi, harus dipastikan referensinya, sumbernya, yang dibahas teori-teorinya, karena kan banyak yang teoritis kalau yang ini. Nah, kalau yang seru-seru, yang pengen tahu cerita kisah perjalanan hidupku selama di Inggris tuh ada di 2 buku ini. Jadi yang Wah, apa itu satu judulnya? ini judulnya Explore 20, Kisah Perantau Ilmu bareng PPI Dunia. Jadi buku ini memang dibuat dari inisiatifnya PPI Dunia. Waktu itu aku kebetulan salah satu uh, anggota PPI York Mm-mm. karena aku tinggal di York. Terus ya udah kita ngirim tulisan dan ternyata tulisanku masuk. Akhirnya dipublikasin lewat penerbit Alex Media. Alex Media ini bagian dari Gramedia Group juga. Jadi kalau mau cari ada di Gramedia. Kalau nggak ada Hmm. buku fisiknya bisa beli e-booknya. Bisa cek Ada di e-booknya website ya. Gramedia. Terus yang ini kan tahun 2017 publikasinya terbitnya. Hmm. Kalau yang satunya lagi ini 2018. Ini lebih lanjutan sih. Jadi kan waktu Ah, buku pertama Kisah Perantau Ilmu ini sold out karena jadi bestseller, akhirnya penerbitnya nice. nawarin ngasih kayak seri kedua atau seri berikutnya. Nah, kalau yang seri kedua ini ada 3 sebenarnya jenisnya, Hmm. dibagi per kawasan. Kalau ini kebetulan aku masuk kawasan Amerika Eropa karena kan aku sekolah di Inggris. Jadi masuknya di kawasan Mm-mm. ini. Sama, hampir sama, lebih ke kisah perjalanan studi, tapi kalau yang di sini lebih banyak tips beasiswa. Jadi gimana dapetin Hmm. beasiswa, kisah kegagalan juga ada, gimana gagal dapetin beasiswa yang lain tapi akhirnya dapet LPDP. Kebetulan aku dapat beasiswanya Oke. dari LPDP pemerintah Indonesia. Dan buku ini launching di tahun 2018 dan ini soal juga bestseller juga Wah, keren banget. tuh. Jadi teman-teman kalau pengen lebih detailnya dari pembicaraan hari ini bisa beli bukunya itu ya, bisa Ya, baca-baca di situ ya. betul. Oke, Kak Grace, thank you sudah sharing soal bukunya, inspiratif banget dan tentunya Mm-mm. menunjukkan ini ya, contoh bahwa berkarya itu eh, bisa dalam bentuk apa aja termasuk bikin buku yang bisa menginspirasi orang ya. Ya, betul. Ya. Nah, Kak Grace ini kan aslinya dari Surabaya ya. Surabaya, Arek Hmm, Surabaya. anak Surabaya. Nah, ini dari kecil ya buat informasi ya, kita udah juga dari SMP itu udah go internasional. Kita dulu mungkin Iya. SMA belum kebayang ya, maksudnya ada kesempatan untuk jalan-jalan atau bahkan untuk meraih Hmm. prestasi di luar negeri. Ini gimana sih kok tiba-tiba punya kesadaran untuk go internasional dari SMP? Yang pasti saya bersyukur diberi anugerah dari Tuhan dan berkat keluarga yang sangat suportif. Jadi apa yang ingin kita capai, mimpi itu didukung oleh keluarga. Dan sebenarnya nggak cuma keluarga yang harus kita pahami supaya bisa sukses. Ada Hmm. sekolah, ada LSM. Nah, waktu itu pas saya SMP ada sebuah kompetisi yang namanya Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup.
yang bikin namanya LSM Tunas Hijau Club. Jadi itu kayak LSM lokal yang memang memberikan penyuluhan, pendidikan untuk anak SD, SMP, SMA tentang lingkungan hidup. Dari situlah sebenarnya saya bisa bilang rumah kedua saya selain keluarga. Saya belajar banyak tentang isu lingkungan hidup sampai go internasional karena pada tahun 2002 waktu itu saya terpilih menjadi Putri Lingkungan Hidup dari Tunas Hijau Club dan hadiahnya dikirim ke Australia, ke Perth, Australia Barat untuk menjadi delegasi Indonesia dalam konferensi anak-anak dan pemuda atau remaja lingkungan secara sedunia. Jadi waktu itu pesertanya ada 200 dan itu pertama kalinya saya harus bicara bahasa Inggris di hadapan 30 negara dari 200 peserta itu. Ya pasti ada nervous, ada kayak kagok gitu kan, masih deg-degan karena pertama kali harus praktek langsung di hadapan berbagai negara, tapi disitulah sebenarnya ide dan mimpi yang lebih besar datang. Karena saya bersyukur sekolah, terutama sekolah Petra, jadi saya kebetulan dari TK sampai SMA itu sekolahnya sama di grup namanya Yayasan Petra, jadi itu sekolah Kristen di Surabaya. Dan sekolah Petra ini menurutku yang banyak berjasa juga, karena mereka banyak ngasih pelatihan moral yang pasti ilmu kan. Saya menimba ilmu di sana. Terus Pak Gunawan juga yang waktu ikut Honda Base Student telah banyak membimbing saya sampai akhirnya saya cinta yang namanya penelitian. Sampai akhirnya bisa S3 ke Inggris. Jadi tanpa adanya orang-orang yang ada di sekitar kita selain keluarga, tanpa ada mentor, tanpa ada LSM, komunitas, kita nggak akan bisa menggapai impian atau cita-cita yang kita harapkan. Jadi artinya satu orang manusia sendiri ini nggak bisa mewujudkan yang mimpi besar tadi. Butuh bantuan, butuh mentoring, butuh pendampingan, butuh kerjasama, kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan banyak orang, dan dari situ kita makin banyak belajar apa aja dari mereka dan akhirnya bisa go internasional. Mas Sony ini kayaknya pertanyaannya udah banyak banget ini aku lihat. Iya banyak banget ya, nanti kita bahas deh. Laris nih hari ini. Tapi kesadarannya itu loh untuk join, untuk berani itu gimana sih menumbuhkannya? Karena kalau kita lihat ya sekarang tuh dibandingkan mungkin masa kecilnya Kak Grace waktu SMP, informasi tidak segampang sekarang ya. Iya, Tetapi betul. dengan informasi yang segampang ini pun masih juga banyak yang nggak pede. Kayaknya nggak mungkin deh bisa ikut kesempatan-kesempatan kayak ini. Atau kalaupun ikut paling nanti jadi malah mempermalukan diri sendiri kayak gitu. Gimana sih biar ayolah, beranilah gitu gimana Kak? Sebenarnya kita yang pertama langkah paling konkret harus coba. Kalau kita nggak nyoba nggak akan tahu kan. Justru ketika mencoba, disitulah kita diuji. Salah benar itu kan yang nilai dari orang lain biasanya. Betul. Tapi selama kita tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak merugikan mereka, justru kita coba dulu. Jadi yang ada di mindset aku waktu SMP dulu, ya saya mau coba. Perkara nanti menang, kalah, gagal, lulus, atau diterima apa enggak sama orang, ini salah atau benar, itu belakangan. Dan disitulah sebenarnya proses perjalanan hidup itu dinilai, maksudnya dikembangin. Kita akhirnya belajar bahwa hidup itu ada proses, sukses itu butuh proses, nggak bisa cuman hari ini, oke, kita dapat info ada lomba minggu depan, nggak mungkin dong kita persiapannya H-1 atau kejar tayang gitu. Kan pasti dari hari sekarang udah mulai mikir, oh iya, kira-kira aku mau bahas tentang apa ya supaya bisa menang lomba, bisa A, B, C, ada persiapan. Dan persiapan itu sebenarnya yang kita pikirkan. Gak usah mikirin, nanti saya harus menang, nanti saya harus kalah. Karena di dalam proses kehidupan saya pun banyak kegagalan juga, banyak kalahnya juga. Jadi gak semua proses saya ikut lomba atau ikut pelatihan atau kompetisi itu gak selalu menang. Justru disitulah kita jadi makin belajar bahwa tidak selalu lancar apa yang kita harapkan. Tidak selalu mulus, tidak selalu indah yang kita bayangkan. Nah. Jadi harus dicoba ya para sahabat yang lagi nonton. Kalau lagi suka sesuatu,
ada suatu tantangan, diambil lah pupuk masih muda ya. Betul. Harusnya lebih berani, apalagi dengan segala kemudahan sekarang. Iya. Kata kuncinya adalah Oke, eksplorasi. Kita harus eksplorasi. Nah, ini kata kuncinya. berani eksplorasi, coba apapun. Apalagi di usia remaja, jadi dari usia 12 tahun hingga 20, bahkan sampai 20 ke atas, 20 sampai 30 tuh menurut aku masih masa-masa eksplorasi. Cuman kan beda Nah, tahapan eksplorasinya. Kalau betul. remaja biasanya eksplorasi diri, mencari jati diri. Mm, Dia sukanya apa? Kita pengennya ngapain aja. Oke, aku suka misalkan bidang ilmu alam, IPA, masuk IPA, tapi aku nggak pengen cuman sekedar suka neliti atau dokter. Aku juga suka main musik. Nggak masalah. Suka IPA, tapi juga suka main musik, bahkan bisa modeling, atau mau presenter, mau coba ngelukis, semua dicoba. Walaupun kesannya kayak maruk ya, kayak apa merangkul semua. Tapi dari situ akhirnya kita jadi tahu, oh semua bidang ini udah aku coba. Kira-kira mana yang sebenarnya tiap hari kayak bangun tidur tuh ngerasa energinya positif banyak gitu. Oh, ternyata aku lebih suka banyak dinyanyi nih atau aku lebih mm, suka nulis. Ya udah, berarti coba tekuni rutin di situ. Dari situ akhirnya mm, bisa konsisten. Oke, pilih satu bidang dari semua yang udah dieksplorkan. Nah, pilih mm. satu bidang ini biasanya bisa dimulai entah pas SMA atau kuliah atau bahkan lulus kuliah. Jadi nggak ada Masih bisa patokannya ya. harus harus Hmm, kayak dari kecil. Setiap orang mm, punya jalan hidup berbeda. ya, Dan saya oke. yakin timelinenya masing-masing dari kita itu beda. Nggak boleh disamain. Tidak ada standar dalam mempelajari kehidupan. Makanya saya bilang Hmm, tadi, range waktu dari SMP sampai kuliah itu explore. Bahkan lulus hmm, kuliah pun nggak ada masalah. Misalkan kita masih bingung mau kerja di kantor atau entrepreneur. Coba, hmm. masih tetap coba waktu kuliah lulus, ternyata nggak masuk apa, misalkan nggak lulus kerja, nggak diterima di kantor, oke, berarti coba nih, pengen entrepreneur misalnya, masih Hmm, mencoba. Nah, nanti setelah usia 25 ke atas biasanya, berasa ini ya, oke. ketahuan ya umurnya. Kalau udah 25 tahun ke atas, itu baru mulai apa ini punya keputusan maunya serius di bidang apa nih Oke. supaya Hmm, ada keberlanjutan yang akhirnya memunculkan branding kita supaya branding kita juga hmm, kuat sampai betul. ke umur 40 dan seterusnya. Hmm. Berarti kata kuncinya explore dan let's try now ya. Coba Mm-mm. sekarang. Oke Kak, Iya, ini ada pertanyaan nih dari para sahabat yang lagi nonton. Kita betul. pertama Udah banyak dari, banget nih, aku juga udah sambil banyak baca sih. banget nih. Ada Terima kasih ya teman-teman. ya, Dinir HMW, Kak mau tanya dong motivasi terbesar Kakak sampai bisa sehebat ini. Motivasi terbesarnya. Hmm. Oh, Dini ya. Hai Dini, Mm-mm. salam kenal. Motivasi terbesar mimpi ya, kalau aku bisa bilang Hmm. jawabannya. Kita harus punya Mimpi. mimpi, terutama buat perempuan. Jangan pernah Hmm. takut bermimpi dan bercita-cita tinggi. Karena biasanya Hmm. perempuan itu kan setelah usia 18 tahun atau mungkin lulus kuliah pasti mikirnya, ah mending aku langsung nikah aja, punya anak, berumah tangga. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu kerja yang berat-berat. Nggak ada ceritanya kita harus sama punya maksudnya punya cita-cita yang seragam tuh nggak ada. Setiap orang, siapapun, tua, muda, perempuan, lelaki, punya hak bebas bermimpi apapun. Nah, ketika orang punya Hmm. mimpi, justru itu yang akhirnya jadi pemicu, jadi pedoman, terutama ketika jatuh. Kan motivasi itu kan muncul ketika dihadang dari tantangan. Tantangan hidup muncul, Hmm. kegagalan misalnya, di situ justru diuji kita masih punya motivasi nggak. Nah, caranya untuk menumbuhkan motivasi menurutku harus ada mimpi. Mimpi ini memang kesannya kayak utopia, maksudnya apa ngawang-ngawang ya, mungkin kesannya kayak besar gitu, tapi justru Hmm. dari mimpi besar itulah energi kita, angan harapan, harapan tuh muncul itu justru dari mimpi. Dan mimpi tidak Hmm. pernah mati. Karena dari mimpi itu orang-orang bisa bangun ide. Dan ide itu nggak akan terkekang oleh waktu. Jadi kalau Hmm. mungkin orang mikir kan
biasanya materi itu pasti yang paling gampang ini kan. Materi itu yang kelihatan tuh uang. Berarti kalau orang Ya. sukses itu harus kaya misalnya. Enggak juga. Kalau buat saya, orang tua saya, keluarga saya mengajarkan bahwa orang bisa sukses ketika justru dia menggapai cita-cita yang dia inginkan. Apapun Ya. bentuk cita-citanya. Mau itu dalam bentuk materi uang, mau itu ilmunya Hmm. makin banyak, mau itu dari jenis ide. Karena dari ide, misalkan ide bisnis. Dan ternyata ide bisnisnya jadi hebat. Ya, Misalkan ya, ya, ya. salah satu contohnya Tokopedia. Kita kan nggak pernah tahu ya, Tokopedia bisa wow kayak sekarang digital Bisa segede e-commerce. ini. Padahal itu juga dari ide awalnya. Hmm. Jadi nggak ada Tuh. mimpi yang konyol ya. Iya, Pokoknya perjuangkan aja apapun itu yang kamu suka gitu ya, Kak, ya. Oke, betul. kita ada pertanyaan lagi nih. Dari Ya. @putri_m1506. Bagaimana Kak caranya mengajak anak-anak milenial untuk suka belajar? R-nya panjang banget nih. Biar bisa suka belajar. Ada mungkin ini ya, saking banyaknya hiburan di masa kini itu jadi kayak semangat untuk belajar yang spesifik itu mungkin ini ya kadang terabaikan. Gimana Kak ini Memang motivasi untuk para yang muda-muda? dihadapkan generasi Y, generasi Z, generasi muda yang sekarang itu social distraction, social media itu banyak banget. Jadi terlalu banyak informasi ternyata nggak selamanya membantu. Tapi Ya, ya. akhirnya kita yang harus kontrol diri. Jadi self awareness, self controlnya di kita sendiri. Jadi yang harus ditanemin di pikiran supaya mau belajar bahwa yang main medsos itu saya, orang, manusia. Berarti manusia harus mengontrol, bukan dikontrol medsos. Artinya kalau misalnya dalam 24 jam nih kita merasa kayak kok kayaknya 10 jam aku udah terlalu lama di HP. Itu harus sadar bahwa kita juga punya prioritas yang lain. Manajemen waktunya dibagi lagi, bahwa harus ingat yang mengontrol informasi adalah manusia, bukan informasi mengontrol manusia. Itu yang harus disadari. Mas Sony, aku mau menyapa dulu ya sebentar. Boleh. Ini kebetulan Ada ada teman-teman pembimbing banyak ya. aku. Ada pembimbing aku, Pak Gunawan, yang memang berjasa banget sampai akhirnya aku bisa menang di Honda Best Student. Kan waktu itu jadi juara di daerah di Surabaya, terus pas di Jakarta 2006 itu aku nggak cuma finalis, jadi waktu itu dapat penghargaan siswa dan guru favorit Honda Best Student 2006. Wah, halo Terima Pak, kasih thank Pak you ya. Gunawan sudah gabung. Ini apa anak didiknya sudah sampai sejauh ini, keren banget. Kata Pak Gun, kalau Gracia sejak SMP udah hebat. Pak Gun bangga. Terima kasih, Pak. Wah, terima kasih Pak Gun sudah join di sini. Oke, nah ini ngomongin Go International ini adalah suatu Ya, pencapaian ya, bisa mencapai mendapatkan beasiswa yang which is not easy to get LPDP scholarship di ya. PSD lagi ya, dan di York University, salah satu kampus yang sudah melahirkan banyak menteri presiden Portugal aja alumni sana kan ya. Jadi Iya. ini memang suatu tempat yang prestigious dan nggak mudah pastinya. Gimana nih Kak bisa sampai ke sana dan apa? Mungkin nggak sih anak-anak yang di daerah mana aja di Indonesia ini untuk mencapai mimpi ini? Sangat mungkin. Karena saya sendiri juga bukan dari Jakarta. Kalau orang Indonesia kan biasanya seringkali merasa kalau mau jadi juara nasional, bisa go internasional tuh harus dari Jakarta, dari ibu kota. Kebetulan memang saya dari ibu kota Jawa Timur, tinggalnya asli dari Surabaya. Tapi saya selalu percaya siapapun punya kesempatan yang sama. Bahkan dari Papua, kalau teman-teman tahu ada yang namanya Bang Billy Mambrasar, staf Bang khusus Billy, milenial dari Presiden, itu orang Papua. Dia punya kesempatan yang sama, hebat juga. Terus ada juga saya pernah ketemu beberapa anak muda di Kalimantan, karena waktu itu pernah bikin riset di Palangkaraya. Dan di Honda Best Student sendiri kan sebenarnya Sabang sampai Merauke juga jangkauannya. Benar-benar. Kalau boleh flashback sedikit, waktu zaman saya ikut Honda Best Student, di tim saya itu diverse banget, beraneka ragam, sangat Nusantara.
Ada Jamie tadi dari Subang, ada Putra dari Padang, Andika dari Medan, Aci dari Aceh, terus Ayu dari Kalimantan, Ira dari Manado, Eva Jakarta, Shiva dari Makassar, sama Ferian dari Malang. Saya masih ingat Seru semua. ya. 10 orang. Keren pasti. Satu 14 tim tahun yang lalu 10 pasti ingat orang. ya. Iya, 14 Iya, tahun iya, lalu. iya. 10 orang, satu grup, nama grup kami adalah Orango waktu itu. Memang sudah dipilih gitu nama-namanya. Dan kebetulan kayaknya saya dulu jadi entah ketua atau jadi leadernya gitu. Makanya sampai sekarang kami masih punya Heeh. WA group. Jadi Wow, silaturahminya setelah 14 tahun masih masih ada ya? terjaga. Iya, termasuk Babe Wah, Yangki, Pak Yangki, atau kita biasa sebutnya Babe Yangki. Dulu Pak Yangki ini yang jadi mentor kami dari pihak Astranya. Walaupun beliau sudah tidak di Astra, tapi kami masih menjaga silaturahmi sampai sekarang. Bahkan tahun lalu wah. saya sempat ketemu juga dengan beliau di Pacific Place, jadi masih kuat komunikasinya. Iya, iya, iya. Ini inspiratif banget ya. Jadi AHMBS itu juga melatih networking ya sepertinya ya. Betul. Dan Hmm, networking itu penting kalau memang ingin go internasional juga ya. Jadi kita nggak pernah tahu kesempatan itu hmm, datang dari mana. Ketika kita masih bisa menjaga silaturahmi, betul. melihara komunikasi, itu juga kunci. Jadi networking tuh nggak cuman misalkan, oke, kita udah add friend, confirm, accept Ah, di Instagram, follow-followan, tapi ini next stepnya oke. sering komunikasi. Nggak harus tiap bulan sih, minim-minim misalnya setahun 3 kali. Syukur-syukur tiap bulan masih bisa komunikasi, tanya update. Bahkan dari situ kita bisa saling share informasi, misalnya tentang kerjaan atau ada volunteering, bisa Hmm, bantu sosial, donasi atau apapun. Jadi networking itu banyak manfaatnya, nggak cuman untuk iya ya. pribadi, tapi juga buat bersama, kerjasama. Oke, oke. Nice. Nah, ngomongin go internasional nih. Masih ada Iya, pemikiran bahwa eh, ngapain sok-sokan ke luar negeri, ngapain sih gaya-gayaan. Padahal di Indonesia masih bisa kok kamu explore, masih kamu bisa belajar gitu. Tapi sebenarnya dengan adanya kesempatan go internasional ini, perubahan apa sih di mindset yang justru malah ngasih manfaat kan ya buat negara kita ya? hmm, hmm. Yang perlu diingat dan mungkin dipelajari juga sama teman-teman bahwa ketika kita go internasional bukan berarti melupakan akar budaya dan identitas Hmm. diri. Saya selalu yakin dimanapun orang Indonesia berada, selama mereka masih percaya, masih bangga dengan bangsanya, dia bisa bahkan bisa promosi negara Indonesia jauh lebih besar. Jadi waktu saya di Inggris, sudah 4 tahun saya tinggal di Inggris, dan Hmm. selama 2018-2019 saya pernah jadi ketua PPI York. Jadi itu kayak Oh, Perhimpunan nice. Pelajar Indonesia yang ada di York. Dan ceritanya itu juga ada di sini, di buku ini. Hmm. Jadi intinya saat itu saya dapat tugas untuk promosiin budaya Indonesia. Dan pada saat itu pertama kali akhirnya saya punya inovasi bikin kelas bahasa Indonesia gratis untuk Wow, semua mahasiswa atau komunitas masyarakat di York. Mau itu wow. mahasiswa, mau itu staf di kampus, bisa orang Inggris, orang Malaysia, orang Jepang, siapapun boleh gratis. Dan waktu itu karena proposal kami diterima, akhirnya dananya tuh dapat dari KBRI London. Jadi memang pihak Ah, kedutaan di London sangat mensupport, mendukung kegiatan-kegiatan PPI di berbagai daerah Inggris, di kota-kota Inggris. Dan saya bersyukur waktu itu Prof. Amin yang menjadi Adikbud atas pendidikan sangat mendukung program ini. Karena memang nggak banyak perhimpunan pelajar Indonesia yang di Inggris yang mau bikin kuliah atau kelas bahasa Indonesia gratis. Dan waktu itu saya sendiri hmm. yang ngajar. Jujur saya tuh Wah, pertama kali ngajar bahasa Indonesia waktu itu. Jadi belum pernah oke. sebelumnya. Akhirnya otodidak, materi saya download, kumpulin aja Heeh. dari berbagai sumber termasuk dari kedutaan. Terus karena saya sih kebetulan emang ngajar ya, udah dari 2013 dosen. Jadi bakat ngajarnya udah ada, tinggal ganti subjek aja. Kali ini harus ngajar bahasa. Tapi seru sih, Hmm. karena dari situ kita jadi semakin sadar bahwa ketika teman-teman di luar
maksudnya keluar dari negara masing-masing dari Indonesia, disitulah kayak ngerasa pentingnya nasionalisme. Indonesia itu akhirnya makin dikenal dengan tugas kita, entah jadi pelajar, jadi entrepreneur di luar negeri, atau jadi penyanyi, apapun profesinya. Apapun Justru itu. saya selalu positif dan setuju dengan adanya diaspora. Jadi diaspora itu kan orang-orang Indonesia yang merantau, ada di berbagai belahan dunia, dan mempromosikan Indonesia. Jadi jadi nggak semua kegiatan di luar negeri itu jelek atau kesannya kayak melupakan Indonesia. Justru enggak. Justru disitulah ujian nasionalismenya lebih tinggi sebenarnya. Karena kan kita harus bawa nama negara, harus nunjukin identitas bangsa, nggak cuman bendera merah putih pakai batik, tapi juga misalkan nunjukin sikap gotong royong, bagaimana Pancasila itu memang bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, musyawarah, hal-hal kayak jadi kayak istilah-istilah itu yang sering saya ajarin waktu di kelas bahasa Indonesia supaya mereka tahu kita punya kata-kata khas yang nggak bisa diterjemahkan di bahasa Inggris. Gotong royong, Pancasila, terus musyawarah, tenggang rasa, itu kan nggak ada. Ini kosakata asli dari Indonesia. Iya. Dan ini perlu teman-teman tahu juga ya bahwa dengan exposure kita dengan dunia internasional pasti mindsetnya beda ya Kak ya? Iya, betul. Dan semakin kita go internasionalnya itu di daerah yang bukan populer ya, kayak misalkan London, New York, Washington DC, itu kan kota-kota besar. Jelas orang Indonesia banyak. Semakin kita ke daerah yang nggak banyak orang Indonesia atau mereka nggak tahu tentang Indonesia, justru di situ semakin menarik karena kita jadi kayak tertantang untuk makin banyak promosiin. Dulu aku sempat juga 2 tahun lalu jualan dan bikin pelatihan tutorial masak soto. Saya kebetulan suka masak juga, jadi tiap hari kan harus masak di negeri merantau di negeri seberang karena mahal. Kalau makan di luar kan selalu mahal. Jadi saya masak, saya jualan soto, terus dari situ akhirnya karena pernah jadi anggota BEM juga di kampus, saya ngusulin jadi bikin proposal cooking tutorial yellow chicken soup, dan akhirnya diterima. Waktu itu ada 50 orang yang datang dan mereka ngeliat saya masak soto, terus mereka nyobain juga. Dan dari situ kan akhirnya tahu, menurut saya promosi yang paling gampang tentang budaya Indonesia adalah makanan. Selain musik dan tarian. Biasanya musik dan tarian ini kan juga yang sering ya dipopulerin. Tapi makanan ini yang paling khas. Karena dia langsung rasain, bisa ini kan, kebukti gitu. Bisa nyata gitu buktinya. Dan disitulah dari situ saya juga sambil ngasih tahu enak means delicious. Jadi kayak ngajarin dikit-dikit bahasa Indonesia. Itu lebih seru, lebih have fun gitu, lebih seneng orang-orangnya. Jadi go international itu bukan soal kita memuaskan diri sendiri ya, tapi sebenarnya juga memberikan manfaat buat negara kita. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak, yang menarik juga dari toko si kece ya tadi ya, menanyakan bahwa ceritain dong Kak kegagalannya dan bagaimana bisa survive dari kegagalannya itu. Yang paling berkesan kayaknya. Kegagalan tuh banyak ya. Saking banyaknya jadi harus mikir yang mana dulu. Mungkin saya bisa cerita 3 cerita kegagalan. Tapi sebelum saya bahas kegagalan ini, saya mau bilang juga bahwa sekarang cara untuk go internasional tuh jauh lebih mudah. Nggak harus keluar negeri, ya karena pandemi juga kan. Nggak bisa keliling, nggak bisa banyak mobilisasi. Tapi dengan misalkan Instagram Live, Zoom, browsing sebanyak mungkin informasi yang memang meningkatkan kapasitas kita supaya kita bisa tahu tentang dunia luar, kayak misalkan cari tahu tentang PBB. PBB itu apa? Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana teman-teman bisa belajar dari 189 negara, atau di World Bank, Bank Dunia, atau di perusahaan multinasional semacam GE. Jadi sekarang kan macam-macam caranya, website banyak, media sosialnya juga. Kalian teman-teman DM aja atau mention di Twitter, di Facebook, saya yakin mereka juga tertarik
Dari situlah coba gali, cari tahu DM mereka, message mereka, apa yang kalian pengen tahu, terus coba jadi volunteer. Sebenarnya dari tipsnya itu mencoba dari hal yang sederhana jadi volunteer. Dulu saya sampai terpilih juga jadi penasehat mudanya PBB tahun 2011 sampai 2013. Jadi saya keliling ke 20 negara bawa misi lingkungan dari PBB UNEP, United Nations Environment Program. Itu saya mulai juga dari volunteer. Jadi saya masuk website UNEP di Google, terus habis itu saya cek, oh mereka punya kegiatan A, B, C, D, E. Terus saya email. Kalau zaman dulu kan belum ada medsos ya. Justru lebih lama. Kalau medsos itu malah sehari, hari itu juga pasti bisa langsung direspon. Jadi saya email, terus nanya apa yang bisa dibantu, terus gabung volunteer mereka. Yang paling sederhana ya misalkan volunteer via email, korespondensi, bantuin korespondensi mereka. Sampai akhirnya terpilih jadi advisor, terus diminta untuk keliling berbagai negara. 20 negara. Itu sedikit tipsnya lagi untuk go internasional. Jadi nggak harus proaktif ya. Ya, kita yang harus menginisiasi proaktif. dulu ya. Jangan nunggu doang. Oke, balik ke kegagalan. Jadi kegagalan deh, highlightnya. Iya, failure atau failure story. Kalau yang pertama mungkin dari yang SMA dulu. Waktu SMA itu saya juga pernah pengen banget jadi duta ASEAN. Jadi kayak ada kompetisi karya ilmiah ASEAN. Tapi nggak lolos. Dan itu buat saya cukup terpukul karena saya pengen, waktu itu pengen aja membawa nama Indonesia tapi di skup ASEAN. Tapi yang menarik ketika saya gagal nggak kepilih karya ilmiah waktu itu, justru akhirnya itu yang jadi pemicu saya bikin IYD, Indonesian Youth Diplomacy tahun 2013. Karena IYD ini menjadi anggota atau organisasi seleksi G20 yang resmi. G20 itu 20 negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia. Dan Indonesia satu-satunya dari ASEAN. Nah ini sebenarnya ide ini juga bermula dari kegagalan tadi. Yang saya SMA nggak dapet duta ASEAN. Tapi waktu saya udah lulus kuliah, jadi kepikiran apa ya kira-kira pemuda Indonesia tapi yang punya peran di ASEAN, lahirlah IYD. Malah bikin organisasi sendiri yang bisa merangkul ASEAN. Itu tadi satu. Yang kedua, waktu kuliah saya pernah daftar yang namanya Bayer Young Environmental Envoy. Nah, ini buat teman-teman yang memang tertarik isu lingkungan, ada perusahaan Jerman namanya Bayer. Mereka selalu bikin kompetisi duta lingkungan Bayer setiap tahun. Dan hadiahnya dikirim ke Jerman dan kita belajar isu lingkungan di Jerman, termasuk belajar dengan Bayer. Ya mirip kayak AHM, Honda Best Student, cuman ini corporate-nya Bayer. Nah, saya pernah daftar waktu kuliah itu 3 kali. Jadi 3 tahun berturut-turut daftar, gagal. Tidak satu pun diterima. Tapi di situ saya jadi, kan udah gigih ya. Biasanya saya kalau daftar itu sekali udah. Kalau gagal ya udah ganti, coba yang lain. Tapi kali ini saya penasaran, makanya saya sampai 3 tahun berkali-kali berturut-turut daftar, gagal, coba lagi. Nah, tapi justru ini yang menarik juga karena setelah yang ketiga gagal, saya kayak udah give up kan, kayak udah nyerah, udah nggak ikut Bayer. Tapi dari situ saya punya tiba-tiba ada informasi dari British Council waktu itu bikin seleksi delegasi Indonesia ke Copenhagen, Denmark. Saya daftar di situ. Itu awal mula saya jadi volunteernya UNEP. Jadi bukan dari UNEP-nya aja, tapi saya dapat rekomendasi dari British Council, ikut delegasi ke Denmark di Copenhagen. Pulang dari Denmark, saya ketemu sama pihak Kementerian Lingkungan Hidup, terus sambil browsing. Jadi waktu ketemu KLH itu, Kementerian Lingkungan Hidup, saya dikasih tahu ada nih Badan Lingkungan PBB namanya UNEP. Dari situ saya dengar, oh UNEP, terus akhirnya Google kan, cari tahu, dan akhirnya bisa terpilih jadi advisor UNEP. Nah yang menarik waktu saya jadi advisor UNEP, di tahun 2013, saya sempat juga pidato di hadapan 500 pemuda dari berbagai negara di Nairobi, Kenya. Nairobi itu markas besarnya kantornya UNEP. Dan anehnya, nggak disangka, waktu itu ada 3 pembicara.
satu meja gitu, satu forum. Sebelah saya adalah direktur eksekutif Bayer yang Wah, tadinya menggagalkan 3 kali. 5-6 tahun lalu saya nggak pernah lolos dan saya cerita. Jadi setelah selesai sesi, saya bilang ke beliau, Sir, to be honest, I would like to give my testimony to you. I would like to testify that I've been failed 3 times Three to times. apply for Bayer Young Environmental Envoy. Terus dia kayak kaget. Terus intinya saya bilang bahwa saya sudah 3 kali gagal, but I'm much more blessed. I feel much more blessed that I meet you in person now as the executive director. Terus aku bilang, saya justru jauh lebih bersyukur. Ternyata saya malah ketemu direktur eksekutifnya Bayer sekarang. Terus kita foto bareng. Dan itu Wah. menurut saya kayak Wah. apa ya, magic gitu loh, magic unexpected moment dari yang namanya kegagalan. Terus yang ketiga, kegagalan terakhir ini yang menurut aku juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman adalah beasiswa. Saya bukan orang yang langsung diterima beasiswa LPDP, itu bukan beasiswa pertama yang saya daftar. Waktu saya ambil S2 di tahun 2012, saya sempat daftar ke 4 atau 5 lembaga beasiswa. Ada lembaganya Amerika, itu namanya USAID Scholarship, Prestasi, Fulbright, karena tadinya pengen coba di Amerika, tapi gagal. Terus yang 2 lagi ini dari Australia, ADS, sama apa satunya itu Australian Award Scholarship, AAS, ADS namanya. Gagal juga. Makanya akhirnya saya pikir, ya sudah, saya nggak mau nunggu lagi waktu, kalau berjalan terus nyoba, keburu habis waktunya buat S2. Ya udah, akhirnya saya ambil S2 UI waktu itu. Jadi saya ngambil UI itu karena saya berpikir waktu, bukan masalah, mungkin orang mikir, UI kan nggak sekeren di luar negeri. Tapi justru bagi saya ini bisa jadi batu loncatan. Dan saya lagi mengejar waktu juga kan. Target saya pengen jadi profesor usia 40 tahun. Jadi kalau pada saat itu 2012 saya molor lagi, misalkan 2016 baru ambil S2, mungkin targetnya profesor ini belum tentu tercapai. Makanya saya lebih alternatifnya mikir, yaudah saya ambil UI dulu, lulus dari UI S2, baru saya daftar lagi beasiswa, dan waktu itu ada beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan Pemerintah Indonesia. Nah, yang nggak disangka juga pas di LPDP, saya dengar banyak teman cerita itu ada yang gagal 2 kali, berkali-kali dapat LPDP. Justru saya baru daftar sekali, langsung keterima, puji Tuhan. Nah, ini yang menurut saya mungkin kegagalan yang cukup fenomenal buat diri saya sendiri, karena ternyata setelah proses yang kegagalan beasiswa dulu-dulu, ada gantinya. Ada rezeki lain nih di waktu yang berbeda. Dan saya selalu percaya bahwa kalau kita masih optimis, punya harapan, terus mencoba, pasti ada jalannya. Mungkin jalan saya memang nggak ke Australia, nggak ke Amerika, saya gagal di beasiswa itu. Tapi ketika memang saya udah, dari dulu memang saya pengen di Inggris, punya mimpinya. Karena waktu S1 diajarin di HI, ilmu HI itu awal mulanya dari Inggris. Nah, itu alasan utama saya pilih Inggris. Cuman kan waktu saya S2 tuh saya nggak daftar beasiswa cheapening kalau dari pemerintah Inggris. Karena waktu itu saya masih mindsetnya, saya pengen ke Amerika, saya pengen ke Australia. Dulu. Mungkin ke Inggrisnya nantilah S3 atau ternyata benar. Tuhan ngasih jalan, ngasih beasiswa S3 ke Inggris sesuai dengan cita-cita saya yang dari dulu memang pengen sekolah di Inggris. Jadi memang dari semua kegagalannya Kak Grace ini sebenarnya kalau sudah dijalani ternyata jadi pijakan untuk mimpinya kecapai juga ya. Betul, Nah, itu yang saya bilang, there is a magic in the failure. Ada sebuah keajaiban dari kegagalan itu sendiri yang kita nggak pernah tahu. Itu kayak misteri dan nggak bisa prediksi akan muncul 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Itu akan membuah kalau kita tetap berusaha, tetap sabar, perseverance, jadi kayak gigih, nggak gampang menyerah. Jadi coba terus, nanti pasti ada jalan lain, ada waktunya sendiri.
buat kita untuk meraih cita-cita atau harapan kita. Itu juga sudah saya tulis juga di buku ini. Jangan lupa dibaca nih teman-teman. Dan jangan ini ya, jangan menyerah kalau gagal itu, apalagi kalau masih muda ya. Apalagi kalau masih muda, jangan coba lagi, siapa tahu nanti sampai juga dengan cara yang beda-beda dan lain-lain. Tapi akhirnya sampai juga ke mimpinya. Nah, Kak Grace ini juga alumni Astra Honda Motor Best Student. Kita tadi colong-colongan sudah sempat bahas ya salah satu event yang Kak Grace joinin 14 tahun yang lalu. Tapi ternyata masih temenan ya sama kelompoknya sampai sekarang. Betul. Nah, apa sih Kak yang bisa diceritain dari pengalaman Kak Grace di Astra Honda Motor Best Student ini yang mungkin berkontribusi kurang lebihnya untuk mindset atau mungkin pembentukan karakter, atau apakah yang bisa di-share kira-kira? Satu momen yang paling berkesan selama saya ikut Honda Best Student 2006, 14 tahun lalu adalah leadership workshop atau leadership exercise. Jadi waktu itu satu grup masing-masing dikasih kegiatan outbound. Jadi leadershipnya itu lebih ke outbound. Dan menurut saya bonding antar anggota kelompok, semua kelompok, kekompakan tuh baru berasa di situ. Yang akhirnya terbawa sampai sekarang, yang akhirnya membuat silaturahmi dan tali persaudaraan, komunikasi kami, saya dengan teman-teman di tim Oranggo khususnya pada saat itu masih awet. Bahkan sampai sekarang kita masih punya WhatsApp group thanks to media sosial. Social media itu yang akhirnya membantu mengkoneksikan kami kembali, menghubungin. Dan kebetulan saya orangnya emang suka ngumpulin. Jadi kalau misalkan udah setahun nggak ketemu, nggak kayak lost gitu kan, lose contact. Jadi saya coba cari tahu gimana ngubungin lagi. Akhirnya adalah WhatsApp group. Di sini juga ada Shiva, ada Jamie, ada Eva, dan mereka kami berusaha seintens mungkin masih komunikasi, kontak-kontak, update. Nah, di leadership itu menurut saya yang sangat membentuk karakter saya juga secara pribadi. Kan di dalam outbound itu kita diajarin nggak cuma kompak, tapi juga ada bagaimana mengambil keputusan. Bayangin kalau teman-teman ikut Honda Best Tour ini kan SMA, usia 16, 17, sampai 18 tahun. Ini kan usia yang memang lagi dihadapkan dengan banyak pilihan dan kita harus belajar mengambil keputusan. Berani memilih. Kalau udah pilih satu, berarti udah tahu resiko, konsekuensinya seperti apa, dijalani. Nah, ini yang saya dapetin juga dari pelatihannya Astra Honda Motor waktu Honda Best Student, yang terbawa, yang menurut saya kayak membawa perjalanan hidup saya sampai merantau ke negeri Inggris, sampai bisa survive, bisa menjalani studi dengan baik di Inggris juga. Di leadership yang sudah diajarkan oleh Astra Honda Motor itu sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih buat Astra. Nah, kita senang juga nih alumninya sukses banget sampai sekarang dan bisa berkomunikasi ya. Thank you to sosial media juga, akhirnya kita bisa ngobrol bareng sahabat dan berbagi inspirasi di sini. Dan ini kan lagi proses untuk AHMB Student di tahun 2020 dengan gaya baru ya Kak ya. Dan ini semuanya saat ini lagi tahap untuk mengumpulkan PowerPoint-nya, untuk mengumpulkan karya tulisnya. Jadi teman-teman yang masih proses segera dikirimkan ke area main dealer masing-masing, bisa dikontak dari postingan di poster kita di sosmed untuk menghubungi bila ada pertanyaan lebih lanjut. Nah, dari Kak Gracia ada pesan nggak nih buat teman-teman yang ya mungkin ini AHMB Student-nya agak beda lah ya dari tahun-tahun sebelumnya karena semuanya by online. Supaya tetap bisa kerasa semangatnya untuk berjuang yang terbaik, gimana Kak? Walaupun nggak hura-hura kayak dulu kumpul-kumpul, saling memberikan motivasi, saling kenalan kayak gini, ini kan jauh-jauh ya. Ada tips nggak dari Kak Grace untuk semua peserta tetap semangat untuk giving the best-nya mereka? Yang penting selalu tunjukin ciri khas dari teman-teman masing-masing, be yourself, jadi diri sendiri. Dan kalau saya punya kunci itu 3B. Kalau ala Miss Universe atau Beauty Pageant kan beauty, brain, behavior. Kalau saya beda. 3B itu berani beraksi, belajar, beraksi, dan berbagi. Belajar itu tidak mengenal waktu dan tempat. Bukan berarti belajar harus
cuman sekolah Ketemu? atau Ya, ya. iya ketemu, tapi belajar itu dimanapun termasuk ini virtual itu juga bisa, malah lebih gampang aksesnya. Terus beraksi itu juga nggak harus beraksi outdoor karena memang masih masa pandemi. Yang paling mudah menulis, bikin buku Menulis. misalnya, atau bikin live chat kayak thread gitu, posting yang hal-hal positif, tanya ke mentor, cari mentor yang memang sesuai Cari dengan passion mentor. teman-teman. Cari mentor ini memang nggak bisa instan, nggak bisa cuma dari satu tempat, misalkan dari sekolah, bisa dari tempat kerja, komunitas, dari Astra Honda Motor mungkin, bahkan termasuk di tim kami Orango, Babe Yangki tadi, walaupun beliau sudah tidak di Astra, tapi Sudah resign ya. beliau tetap jadi mentor kami. Kita masih kayak tanya-tanya soal how to build career, gimana caranya untuk mengembangkan personality, kepribadian dan karir kita. Dan yang ketiga tadi adalah berbagi. Nah, berbagi ini sebenarnya macam-macam, nggak cuman berbagi mungkin uang, donasi gitu kayak atau amal, tapi juga berbagi informasi, ilmu. Nah, dengan adanya Ngobras ini, saya harapkan apa yang bisa saya bagikan, baik itu cerita, pengalaman, ilmu, ide, bisa memberikan manfaat, memberikan semangat, inspirasi buat teman-teman. Nggak perlu khawatir, kita semua mengalami hal yang sama di masa pandemi ini. Ya. Stres, khawatir, gelisah, bosan, itu udah normal, manusiawi. Saya pun dari Inggris 4 bulan lockdown, waktu kemarin bulan Maret. Terus ini pas pulang memang saya sudah di Jakarta sekarang, masih nggak kemana-mana juga karena PSBB, WFH. Jadi ya memang kita harus ngikutin adaptasi, belajar lagi, belajar untuk ngikutin ritme yang baru, suasana yang baru, ternyata harus di rumah. Tetap stay positif, itu penting. Iya, iya, iya. Ini pas banget nih closingnya dari Kak Grace tentang belajar, beraksi, dan berbagi Berbagi. ya. Dan ini kesempatan yang pasti bagus banget. Justru pandemi itu berkreasi lah sebanyak-banyaknya ya. Pasti justru Betul. lebih lebih greget lah karena situasinya Iya. memang nggak gampang. Kak Iya Grace, makasih betul. banyak sudah berbagi di sini. Sama-sama. Thank you for your time, for your Terima knowledge. kasih sudah For diundang banyak banget sama lah. Astra Honda Motor. Oh iya, Mas Semoga. Sony, saya juga mau mengucapin makasih khususnya buat teman-teman yang udah gabung di Instagram Live kali Thank you ini. semuanya. Dan mohon maaf kalau ada pertanyaan yang mungkin belum kejawab. Nanti bisa DM Ya. aja, bisa DM saya langsung. Jadi nanti saya bisa langsung jawab. Thank you Kak Grace. Baik banget Sama-sama, loh ini Mas Kak Grace Sony. sudah berbagi. Dan teman-teman jangan lupa ya follow untuk follow sosmed kita Sahabat Satu Hati baik di YouTube, Instagram, Twitter dan juga Facebook untuk update-update kegiatan CSR yang lain dan juga tentang HMD Studio juga tokoh-tokoh inspiratif lah seperti Kak Grace ini yang kita akan bahas di Ngobras. Oke Kak Grace, sukses selalu ya. Semoga kita Sama-sama, bisa Mas ketemu Sony. Sampai selesai pandemi ketemu. nanti. Iya, amin. Sehat-sehat terus, sehat-sehat selalu semuanya. Thank Stay you semuanya. positif. Thank you juga yang sudah nonton. Bye-bye. Dah. Dah.